Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah. Di bulan suci Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah saum dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah di bulan suci Ramadan yang kita lakukan, tilawah kita, saum kita, sholat tarawih kita, sedekah kita, mudah-mudahan Allah terima dan Allah berikan balasan dengan yang berlipat-lipat sesuai dengan janjinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan, kita dianjurkan untuk meningkatkan kualitas ataupun kuantitas ibadah-ibadah kita. Sebab di bulan Ramadan itu adalah bulan yang spesial. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah Syahrul Mubarak, bulan penuh dengan keberkahan. Siapa yang menghebatkan dirinya di bulan Ramadan, siapa yang mengspesialkan dirinya di bulan Ramadan, insya Allah, mudah-mudahan Allah akan hebatkan dia, Allah akan spesialkan dia di 11 bulan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ada satu amalan yang dianjurkan kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu shadaqatin afdal?" Qala shadaqatu fi Ramadan. Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling mulia? Maka Rasul menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Kita semua tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat dermawan. Sudah sering kita dengar banyak sekali kisah, banyak sekali riwayat di mana Rasulullah mencontohkan kepada kita kedermawanannya. Bahkan Rasulullah tidak pernah menolak siapa yang membutuhkan bantuan selain daripada Rasul akan memenuhi apa yang ia perlukan. Dan tahukah kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan sedekahnya saat memasuki bulan Ramadan? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kana Rasulullah ajwadan nas wa kana ajudu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah manusia yang paling dermawan, dan beliau semakin dermawan saat memasuki bulan Ramadan. Saking dermawannya Nabi SAW itu diibaratkan seperti angin. Seperti kita tahu, sifat angin adalah menyebar dan semua akan mendapatkan angin. Begitu pula sedekah Nabi. Nabi tidak pernah memilih kepada siapa ia akan bersedekah. Siapapun yang perlu bantuan, maka Rasul akan memberikan bantuannya. Dan sifat angin pula, tidak hanya manusia yang akan mendapatkannya, bahkan makhluk hidup yang lain pun, tumbuhan, serta hewan. Begitulah sedekah Nabi. Kebaikannya akan juga didapatkan oleh seluruh makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, maupun hewan. Lalu kita bertanya, apakah keutamaan daripada sedekah? Tentu saja, banyak sekali keutamaan daripada sedekah. Contohnya yang pertama,
sedekah dapat menghapus dosa. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Tirmizi, bahwa sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Masya Allah. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwa sedekah akan menaungi kita di hari kiamat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Bisa kita bayangkan, saat di hari kiamat, saat semua orang perlu naungan, akan datang naungan daripada sedekah yang kita lakukan selama di dunia. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, sedekah dapat menjauhkan diri kita dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Masya Allah. Masih banyak sekali keutamaan-keutamaan daripada sedekah. Ada sebuah kisah menarik mengenai ganjaran daripada sedekah dari salah satu sahabat Nabi yang mungkin tidak populer di kalangan kita. Tidak sepopuler Abu Bakar, Utsman, Ali, dan lain sebagainya. Sahabat ini bernama Sauban. Dikisahkan bahwa Sauban adalah sahabat Nabi yang gemar ke masjid. Saat itu Rasulullah dan para sahabat akan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian Nabi tidak melihat Sauban di safnya. Kemudian Nabi bertanya, adakah yang melihat Sauban? Para sahabat terdiam. Kemudian Nabi menunggu Sauban, khawatir Sauban datang terlambat. Tapi setelah waktu yang ditentukan, Sauban belum kunjung tiba, maka Rasulullah SAW melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah tanpa Sauban. Setelah beres sholat subuh, kemudian Nabi bertanya, adakah yang tahu di mana rumah Sauban? Kemudian salah satu sahabat mengacungkan tangan dan berkata, aku tahu ya Rasulullah, dan aku akan mengantar engkau menuju rumahnya. Singkat cerita, ba'da sholat subuh, Rasul dan para sahabat mengunjungi rumah Sauban. Jarak antara masjid dan rumah Sauban itu kurang lebih sekitar 3 jam. Ba'da subuh, Rasul dan para sahabat keluar dari masjid dan baru sampai menjelang waktu duha. Luar biasa. Perjalanannya adalah kurang lebih 3 jam. Sesampainya di sana, kemudian Rasul dan para sahabat mengetuk pintu rumahnya Sauban. Dan keluarlah seorang perempuan yang itu adalah istri daripada Sauban. Kemudian Nabi bertanya, di manakah Sauban? Aku tidak melihatnya salat subuh berjamaah di masjid. Kemudian istrinya berkata, ya Rasulullah, Sauban telah wafat tadi pagi. Kemudian para sahabat kaget begitu. Kemudian istrinya bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang aneh menjelang sakaratul maut Sauban. Bolehkah aku bertanya? Kemudian Rasul menjawab, silahkan. Ketika menjelang kematiannya, Sauban berteriak 3 buah kalimat. Kalimat yang pertama, Sauban berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kalimat kedua, Sauban berteriak, aduh, kenapa tidak yang baru? Dan kalimat yang ketiga, Sauban berteriak, aduh, kenapa tidak semuanya? Mendengar itu, para sahabat terheran-heran. Apa maksudnya? Kemudian Nabi menjawab, setiap orang menjelang kematiannya, Allah akan perlihatkan balasan atau ganjaran setiap amal-amalnya selama di dunia. Di kalimat pertama, Sauban berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Saat itu Allah sedang menampakkan kepada Sauban ganjaran daripada setiap langkah Sauban dari rumahnya
menuju masjid. Seperti kita tahu di awal, bahwa jarak perjalanan dari rumah menuju masjid itu kurang lebih 3 jam. Dan Sauban berkata, aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Masya Allah. Ganjaran yang Allah perlihatkan, Sauban masih merasa kurang. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Kemudian di kalimat yang kedua, Sauban berteriak, aduh, kenapa tidak yang baru? Gitu. Saat itu, Allah sedang memperlihatkan ganjaran dari sebuah amalnya. Saat itu, Sauban sedang syafar di musim yang sangat dingin. Kemudian Sauban menggunakan jaket double, 2 jaket. Jaket yang baru di dalam dan jaket yang lama itu di luar. Di perjalanan, Sauban melihat ada seseorang yang kedinginan. Kemudian Sauban membuka jaketnya dan kemudian diberikan kepada orang tersebut. Berarti yang diberikan adalah jaket yang terluar, diberikan kepada orang yang membutuhkan tersebut. Kemudian Sauban berteriak, aduh, kenapa tidak yang baru? Jadi ada sedikit penyesalan daripada Sauban, kenapa dia tidak memberikan jaket yang baru kepada orang tersebut. Masya Allah, Allah perlihatkan ganjaran daripada amal tersebut. Hikmahnya bagi kita adalah, saat kita bersedekah, khususnya di bulan Ramadan, seharusnya kita bersedekah dengan sedekah yang terbaik yang kita miliki. Maupun amal-amalan yang lain tentunya. Berikan yang terbaik yang kita punya. Sehingga kita tidak menyesal saat nanti diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalimat ketiga, Sauban berteriak, aduh, kenapa tidak semuanya? Saat itu, Sauban sedang diperlihatkan balasan dari setiap amalnya, khususnya adalah dalam bersedekah. Jamaah rahimakumullah, dari kisah tersebut, kita mengambil banyak sekali pelajaran. Terutama dalam bersedekah. Kita dianjurkan untuk bersedekah semaksimal mungkin, khususnya di bulan Ramadan. Masih ada beberapa hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan hari Ramadan yang tersedia. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal. Ternyata ada orang-orang yang menyesal yang mereka ingin kembali ke dunia untuk sekedar bersedekah. Kisah tersebut tertuang di surat Al-Munafikun ayat 10. Wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berikan atau Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku termasuk orang-orang yang bersedekah. Jadi ada orang yang menyesal dan ingin kembali ke dunia untuk sekedar bersedekah. Masya Allah. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan membuat kita lebih termotivasi kembali, lebih bersemangat lagi, lebih memaksimalkan hari-hari menjelang berakhirnya Ramadan dengan suatu amalan, yaitu amalan sedekah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.